Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Saudaraku, percayakah Anda bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu penuh kuasa? Ya, Alkitab berkata dengan jelas bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Entah perkataan itu perkataan yang positif, yang baik dan memuliakan Allah, atau kata-kata yang buruk, yang negatif, bahkan menghujat Allah. Semua perkataan itu sungguh-sungguh penuh kuasa dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berkaitan dengan hal itu saudaraku, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan di dalam Matius 12 ayat 37, "Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Semua itu mengingatkan kita betapa setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu sungguh-sungguh memiliki kuasa yang sangat dalam. Bahkan kata-kata itu berkaitan erat dengan anugerah keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus. Roma 10 ayat 9 berkata, "Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Jadi saudaraku, keselamatan ini bergantung dengan apa yang kita ucapkan. Jika kita percaya dengan Kristus serta mengaku dengan mulut kita, maka keselamatan itu akan menjadi milik kita. Sebaliknya, jika kita menolak Dia dengan perkataan kita, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang jauh dari kasih karunia, dan pada akhirnya kita menerima kebinasaan kekal. Sebab sebagaimana dicatat di dalam Matius 12 ayat 37 di atas, "Oleh ucapanmu pula engkau akan dihukum." Artinya saudaraku, bahwa karena ucapan-ucapan kita tentang Allah, baik itu yang bersifat puji-pujian, ucapan syukur atau pengagungan, maupun bentuk kata-kata yang sifatnya menghujat, ataupun bentuk kata-kata murtad, maka kita akan menjadi orang-orang yang dihukum. Ingat, murtad itu tidak selalu berkaitan dengan tindakan. Murtad juga berkaitan dengan ucapan-ucapan kita di hadapan Allah. Ingat, Daniel pasal 11 ayat 32 berkata, "Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin." Semua ini saudaraku ingin menegaskan bahwa murtad itu berkaitan erat dengan apa yang keluar dari mulut kita. Mungkin itu kata-kata yang bersifat hujat, atau gerutu, atau sungut-sungut, atau umpatan-umpatan yang ditujukan kepada Allah karena ketidaksukaan kita terhadap apa yang kita alami, karena situasi yang sulit yang sedang kita jalani, atau penderitaan-penderitaan yang sedang mendera kehidupan kita.
Terkadang tanpa kita sadari saat kita ada dalam situasi yang demikian, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai menggerutu, bahkan menghujat Allah, serta merendahkan kuasa-Nya. Saudaraku, tahukah Anda ketika Anda melakukan hal itu sesungguhnya, Anda sedang ada dalam pintu gerbang kemurtatan dengan kata-katamu. Dan ingatlah bahwa setiap kata-kata hujat, setiap kata-kata kotor, setiap kata-kata yang negatif yang keluar dari mulut kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan karena kata-kata itu pula kita bisa menerima hukuman dari Allah. Karena itulah saudaraku, betapa pentingnya kita mengendalikan mulut kita, mengendalikan kata-kata kita, agar yang keluar jangan kata-kata yang negatif, kata-kata hujat atau gerutu, sungut-sungut dan lain sebagainya, melainkan kata-kata yang penuh iman, kata-kata positif, kata-kata yang membangun, penuh ucapan syukur dan memuliakan nama Allah. Sebab sebagaimana firman Tuhan yang kita renungkan di atas, saudaraku, bahwa lewat kata-kata kita dapat dibenarkan oleh Allah, tetapi sebaliknya lewat kata-kata pula kita dapat dihukum oleh Allah. Karena itu mari kita belajar untuk mengendalikan diri kita sedemikian rupa agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik, yang positif, serta memuliakan nama Tuhan. Semua itu dapat kita mulai dari mengendalikan pikiran kita dan mengisinya dengan firman Tuhan. Sebab apa yang keluar dari mulut kita sesungguhnya adalah cerminan apa yang kita pikirkan, atau sesuatu yang ada dalam diri kita, di dalam hati kita. Kalau hati kita baik, pikiran kita baik, maka outputnya juga pasti baik. Bila pikiran kita jahat, hati kita jahat, maka yang keluar pastilah hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu saudaraku, mari penuhilah diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pujian, dengan nyanyian, dengan ucapan syukur, supaya yang keluar dari mulut kita pun adalah hal-hal yang memuliakan Allah, supaya olehnya kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Allah. Ingat, melalui ucapan kita, kita dibenarkan oleh Allah. Kalau kita dibenarkan oleh Allah, pastilah kita juga menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah. Mari kita tinggalkan semua hal yang negatif lewat kata-kata kita, dan kita mulai ganti dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, serta sesuatu yang indah untuk didengarkan. Kiranya firman Tuhan ini terus meneguhkan kita dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang senantiasa diperbaharui dalam karakter kita, dari sehari ke sehari semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa, mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap kami yang hari-hari ini kami masih bergumul dengan hidup kami masih bergumul dengan karakter kami. Mungkin kami adalah orang-orang yang cepat marah, orang-orang yang cepat mengeluarkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang kotor, menghakimi dan lain sebagainya. Tuhan, ampunilah kami, sebab lewat perkataan itu kami harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan setiap perkataan yang tidak kudus dan tidak benar maka akan dihakimi oleh Allah. Sebab itu Bapa, biarlah mulut kami senantiasa memuliakan nama-Mu dan memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, yang memberkati serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jesus, glory, hallelujah. Ku memuji-Mu, sebab Engkau Allah yang kuasa
angkat padamu Tuhan. Tanganku angkat padamu, ku serahkan setiap bebanku, janjimu pulihkanku. Kini ku jadi mampu melewati setiap tantangan.